Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat hari apa nih? Rabu ya kalau nggak salah. Rabu atau Kamis nih. Udah lupa hari ya, udah jadi ibu rumah tangga tuh kadang lupa tanggal, lupa hari, bahkan lupa bulan. Nah teman-teman, ini kegiatan aku menuju minimarket. Jadi hari ini aku ada aktivitas belanja sembako mingguan karena memang beras di rumah tuh udah habis. Terus juga ada beberapa barang kebutuhan rumah tangga yang ikutan habis juga. Aku belanjanya di minimarket terdekat aja ya, berhubung suami aku itu kan kerjanya pulang malam jadi takut kecapean gitu kan. Ini aku belanja di Indomaret seperti biasa karena di Indomaret ada beras yang kemasan 2,5 kilo, dimana dalam seminggunya tuh aku membutuhkan 2,5 kilo beras untuk konsumsi pribadi. Karena dalam satu bulannya biasanya aku ngabisin 10 kilo ya, karena di rumah baru 2 orang anggota dewasa, jadinya kebutuhan beras memang segitu kurang lebihnya. Nah ini udah disampai di Indomaretnya, jadi aku ambil keranjang. Di sini memang pertama kali yang akan aku beli adalah beras karena beras udah habis di rumah. Terus nih ambil yang 2,5 kilo aja. Banyak yang nanya katanya tuh beras yang merek ini enak apa enggak, tapi kalau menurut aku beras kemasan tuh hampir sama gitu kok rasanya, asal tuh takaran airnya pas ya. Kalau yang laris biru ini tuh takaran airnya agak sedikit banyak, tapi kalau Sania tuh justru malah yang aku dikitin gitu teman-teman. Jadi kalau udah coba beberapa merek tuh kadang udah tahu gitu ya karakter beras masing-masingnya. Terus ini selanjutnya aku ada ambil kopi karena kopinya tuh di rumah tinggal 2 saset. Aku di sini beli satu renteng aja ya teman-teman, cuman aku ambil yang paling belakang. Bukan yang paling belakang sih, yang nomor 3 gitu dari depan. Jadi nggak yang terlalu depan banget. Karena di sini tuh harga kopinya untuk yang Nescafe udah yang 8.900, 9.000 lah ya. Lanjut di area depan kopi, ini tuh aku salvok. Sebenarnya tuh aku udah kehabisan tepung tapioka lama, terus hari ini malah lupa gitu nggak nyatet. Nah ini tuh salvok dengan harganya 7.200 yang 500 gram, karena biasanya kalau di Alfa Indo tuh tepung tapioka Pak Tani ini agak mahal gitu ya, biasanya tuh paling murah 12.000 terus 14.000 lah, ini kok 7.000 berapa tadi, 7.200 gitu ya. Sampai aku tanya ke mbak kasirnya, katanya tuh bener segitu. Jadi ya udah deh, aku ambil satu. Terus juga keju slice, ini tuh buat kayak temen bikin roti gitu ya. Pagi hari biasanya temen suami aku ngopi. Tapi di sini aku nggak ambil rotinya karena aku kurang suka roti tawar di Indomaret, lebih suka yang di Alfa. Lanjut ini di area kayak bumbu, minyak goreng. Ini tuh aku keprank ke harga minyak gorengnya ya teman-teman. Di harganya tuh di sini untuk yang Sofia 1 liter 17.700. Udah pede banget karena tadi udah yang nanya Pak Tani tuh bener harganya segitu. Jadi yang di sini minyak goreng aku nggak nanya gitu ke mbak kasirnya. Terus aku juga belum buka katalog Indomaretnya, dilalahnya. Jadinya aku main ambil aja, ternyata pas di barcode tuh harganya 18.300. Jadi ya udahlah ya. Untuk minyak goreng sebenarnya di rumah tuh masih ada kali setengah liter kurang. Tapi daripada nanti bolak-balik cuma beli minyak goreng aja gitu, ya udah aku ambil sekalian. Selanjutnya di sini aku mau beli pembalut karena stokan pembalut di rumah habis. Sebenarnya udah mau selesai sih haidnya, cuma ini takutnya tuh masih dibutuhkan gitu ya, karena nggak boleh kehabisan banget sih di rumah. Kalau di Alfa Indo tuh memang pembalut agak mahal ya dibandingkan minimarket biasa atau swalayan. Cuman ya mau nggak mau karena aku juga sekalian belanja beras. Nah ini tuh yang cam isil 10 harganya 8,5, yang Laurer 8.000. Tapi ini lebih panjang, jadinya aku ambil yang cam aja. Ambil satu box aja karena nggak butuh banyak. Terus udah di Indomaret tuh belanjaan aku totalnya 90.000. Suami aku bilang itu beli keju beli roti enggak gitu. Terus ya udah beli di Alfa karena udah keluar kan dari Indomaret, di seberangnya ada Alfa. Aku bilang belanjaku udah 90.000. Terus suami tuh kasih uang lebih 20.000 gitu ya, katanya ini buat beli roti. Jadi ya udah deh. Karena di sini juga roti tawar lebih murah ya. Ini yang My Roti 14.000.
Kalau yang sari roti itu 18.000. Cuman my roti itu juga menurut aku lembut juga. Terus kalau di Alfa tuh kalau menurut aku lebih kualitasnya nggak tahu ya, apa sugesti aku aja. Lebih bagus gitu karena nggak cepet kering gitu rotinya. Jadinya ya udah deh, padahal mah kadang di setiap minimarket sama gitu ya. Ada setiap mereknya. Tapi di sini tuh ada my roti. Kalau di Indo tuh Mr. Bread kalau nggak salah. Nah ini tuh menurut aku versi lembutnya kalau yang my roti, jadi aku ambil satu. Berhubung juga ini harganya 14.000 jadi lebih terjangkau. Udah di Alfa belanjanya cuma roti tawar aja. Buat temen ngopi suami pagi hari, aku juga suka makan sih. Dan ini aku udah sampai di rumah ya teman-teman. Jadi yang aku belanjain hari ini ada beras 2,5 kilo. Harganya ini 37.200. Biasanya dalam 1 bulan aku butuh beras 10 kilo. Cuman berhubung aku belanjanya seminggu sekali, jadi aku beli 2,5 kilo. Dan budget anggaran aku seminggu sekali itu 100.000 ya, biar ada sisa anggaran gitu dari budget anggaran 600.000 per bulan yang aku anggarin untuk belanja bulanan. Selanjutnya ada minyak goreng dari Sofia, ini harganya 18.300 yang 1 liter. Ini kena prank ya, karena tuh di label harganya di sana cuma 17.700 deh. Ternyata nggak, lebih mahal. Untuk tapioka, tepung tapioka cepat tani gunung yang 500 gram ini harganya 7.200. Ini lagi murah deh kalau nggak salah, biasanya kan rada mahal gitu ya kalau di minimarket. Lanjut, ini untuk rotinya di luar budget anggaran belanja bulanan karena ini tambahan budget dari suami. Harganya 14.000. Untuk pembalut ini aku beli 1 box aja yang isi 10. Harganya 8.500. Kemudian aku tuh di sini tadi belanja keju ya, karena niatnya tuh buat kayak bikin roti bakar atau bikin cemilan gitu. Ini kebetulan yang pro cheese isi 12, harganya tuh di 9.800. Yang terakhir aku ada belanja kopi, ini 1 renteng aja, harganya 89.000. Untuk di Indomaret total belanjaan aku itu 90.000 rupiah dari budget anggaran 100.000, masih ada sisa 10.000 lumayan ya, karena rotinya tuh dibeli pakai uang tambahan dari suami. Jadi sekarang tuh belanja sembako mingguan aku, memang aku anggarin 100.000 per minggunya ya. Sebenarnya budget belanja bulanan itu 600, cuman karena aku pengen ada sisa-sisa anggaran gitu, jadinya aku bikinnya tuh 100.000 aja per minggu. Nah untuk item yang dibeli apa ya yang habis di rumah gitu, jadi tuh berganti ya. Mungkin kayak minggu ini tuh bahan makanan, bisa jadi tuh minggu depan kayak kebersihan, bisa jadi minggu depannya lagi tuh kayak misalnya bahan pelengkap kayak tisu, terus dan lain-lain. Sebenarnya tidak setiap minggu tuh barang kebutuhan rumah tangga habis, kayak yang selalu habis tuh biasanya beras sama minyak goreng. Tapi kalau kayak untuk gula pasir biasanya kan aku belinya sekilo ya, dan sekilo sekalian gitu yang kemasan. Dan itu tuh bisa untuk 1 bulan, kayak karbol dan sabun cuci piring juga. Aku suka beli kemasan yang pouch besar gitu, yang sedang lah, yang kemasan 700 ml gitu biasanya juga untuk sebulan. Sabun mandi, odol, terus shampoo juga itu biasanya sebulan sekali belinya. Kalau beli deterjen tuh biasanya kalau yang renteng bisa seminggu sekali, tapi kalau yang kemasan refill tuh bisa sampai 3 minggu gitu. Jadinya tuh disesuaikan dengan barang kebutuhan rumah tangga yang habis di rumah. Nah belanja seperti ini menurut aku nggak boros juga sih, karena satu belanjanya deket dari rumah, nggak ngabisin bensin. Yang kedua, kalau untuk terlalu banyak cemilan yang masuk, enggak juga, karena untuk budget jajan tuh biasanya aku ada anggarin sendiri, yaitu 300.000 per bulan. Jadi kalau ada nyempil-nyempil cemilan atau jajan ya aku pakai budget jatah jajan, jadi tidak digabung dengan budget belanja bulanan. Lalu manfaat belanja bulanan dibuat seminggu sekali menurut aku adalah aku jadi bisa ngerem gitu apa-apa saja yang akan aku beli, karena budgetnya aku batasi 100.000. Biasanya tuh aku beli yang habis benar-benar gitu ya. Kalau aku belanja sebulan sekali tuh biasanya banyak barang non kebutuhan pokok yang ikut nyempil, dan kadang tuh malah terlalu banyak
barang-barang yang bukan pokok gitu loh teman-teman, yang barang-barang aku pengen gitu. Karena kalau belanja sebulan sekali biasanya aku nggak di minimarket ya, tapi di swalayan, karena biar sekalian gitu jalan-jalan lengkap. Jadinya tuh kadang di sana lengkap sekali, banyak barang-barang tambahan yang ikut masuk ke troli. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga barangkali nanti ke depannya untuk belanja bulanannya aku dibikin sebulan sekali ya. Jadi tergantung kenyamanannya aja sih, karena memang kali ini tuh aku pengen ada sisa anggaran gitu ya dalam anggaran belanja ini. Jadinya aku membuat sistem belanja dibikin seminggu sekali, karena memang dirasa-rasa beberapa bulan ke belakang ini kan susah gitu untuk nambah penghasilan tambahan atau uang ekstra dari penghasilan sampingan. Jadinya ya tips aku menghemat dari beberapa anggaran yang aku udah budgetin. Nah ini untuk tepung tapiokanya biasanya aku tuh selalu stok ya, kayak tepung-tepungan di rumah, karena setiap tepung tuh memiliki fungsinya masing-masing. Nah untuk tepung tapioka ini biasanya kayak untuk bikin cemilan asin, kayak bikin tahu aci atau lain-lain lah, atau mungkin untuk campuran kulit risol, atau untuk bikin siomay gitu. Jadinya tuh biar cemilan di rumah tuh banyak gitu. Sebenarnya kalau beli bisa ya, tapi kalau bikin sendiri tuh meskipun sedikit effort tapi hasilnya banyak. Terus rasanya bisa disesuaikan dengan selera. Oh ya, kadang tuh masih ada suka yang komen mengenai belanja versi aku ya. Sistem belanja yang aku terapin. Jadi teman-teman, belanja itu disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing ya. Kalau memang nyamannya sebulan sekali atau seminggu sekali, ya lakukan dengan senyamannya sendiri. Terus juga sesuai kebutuhan dan juga sesuai kemampuan. Jadi nggak harus berpatokan dengan orang lain. Kita mengaplikasikan sistem belanja yang memang sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan masing-masing rumah tangga. Nah ini di keesokan paginya, jadi aku lagi mau siapin bekal untuk suami kerja. Biasa ya teman-teman, ini nasinya selalu fresh gitu kalau pagi. Ada yang nanya kalau pakai rice cooker digital seperti ini cepet basi nggak nasinya? Kalau menurut aku sih enggak ya. Kelebihannya ini nasinya lebih enak loh teman-teman. Nggak tahu apa ini karena sugesti aku aja atau memang seperti itu. Terus yang penting tuh bagian tutupnya itu sering dielap gitu, pakai serbet bersih ataupun tisu biar uap nasi yang jadi embun di tutupnya itu nggak turun ke bawah. Karena memang kalau rice cooker digital kayak gini kan lebih banyak uap nasi yang ditutupnya gitu ya. Terus pagi ini tuh aku masaknya tumis kacang sama ayam goreng serundeng. Nah itu ada sisa nasi sedikit, nasi dingin, nanti mau aku makan. Terus ada telur dadar juga sisa sedikit, karena memang kalau aku masak telur dadar tuh yang bosen aku, jadinya aku tuh makannya kadang sedikit. Nah kemarin sore kan aku masak telur dadar gitu ya. Ini untuk suami aku biasanya pakainya yang dada. Karena dia tuh suka makan ayam tuh bagian dada aja. Udah sih bekal suami aku simpel aja, cuma ada nasi, tumisan sama protein hewaninya ayam goreng serundeng. Udah gitu aja. Karena ini juga dimakannya tuh kayak sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Nanti untuk makan siangnya dapat jatah dari tempat kerjanya. Oke, ini aku tutup untuk bekal suami aku, terus nanti aku plastikin. Gak pernah bikin bekal yang macem-macem ya, karena memang kurang bisa gitu skillnya. Terus aku mau buka oleh-oleh dari suami aku kemarin sore, bawang merah, bawang putih campur, aku nitip gitu ya. Tapi ini lebih banyak bawang putihnya gitu. Mungkin karena bawang merah tuh katanya lagi mahal ya. Biasanya tuh aku suka nitip gitu, campur aja bawang merah sama bawang putih. Nah ini aku salin jadi lebih hemat, jadi nggak belanja di Mang Sayur. Terus juga dapat oleh-oleh salak katanya dari pelanggannya. Ini salak pondok karena kemarin ke Banjarnegara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini ya. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.